Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Rusnandia Satya Dharma dari program studi PBSI. Ingin mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Kenakalan Remaja. Pengertian remaja. Ada 3 pengertian remaja, yaitu 1. Remaja ditinjau dari segi hukum. Dalam hukum perdata, remaja adalah orang-orang yang belum mencapai umur 21 tahun dan sebelumnya tidak kawin dan jika mengadakan perbuatan hukum harus dilakukan oleh wali atau orang tuanya. B. Dalam hukum adat, ada pandangan di masyarakat Jawa, kuat gawe, artinya ikut bekerja membantu kebutuhan hidup keluarga. Ada juga yang menganggap apabila perempuan itu sudah menstruasi, sedangkan laki-laki sudah mimpi basah. C. Dalam hukum pidana, masa remaja diartikan pada umur 16 sampai 18 tahun. DUU No. 1 tahun 1945 tentang perkawinan. Usia remaja yaitu 16 atau 19 tahun sampai 21 tahun. Nomor 2. Remaja ditinjau dari segi perkembangan fisik. Segi fisik terkait dengan kondisi fisik seseorang atau unsur biologis dan fal tubuh manusia. Remaja pada saat ini berhubungan dengan alat kelamin manusia yang mencapai kematangannya. Masa pematangan ini disebut dengan masa pubertas. Nomor 3. Remaja menurut WHO. Remaja adalah suatu masa di mana individu berkembang dengan tanda-tanda kematangan seksualnya. Individu mengalami perkembangan psikologi menjadi dewasa. Terjadi pengalihan dan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada orang tuanya menjadi mandiri. Selanjutnya, batas-batas usia remaja ada 2, yaitu remaja awal usia 10 sampai 14 tahun dan remaja akhir 15 sampai 20 tahun. B. Pengertian kenakalan remaja. Kenakalan remaja atau juvenile delinquency secara etimologis. Dalam konsep psikologis, pengertian juvenile delinquency berasal dari kata juvenile yang berarti anak dan delinquency yang berarti kejahatan. Jadi secara harafiah, juvenile delinquency adalah kejahatan anak. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa anak nakal adalah 1. Anak yang melakukan tindak pidana. Nomor 2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut undang-undang maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat dan yang bersangkutan. Gejala-gejala anak yang mengalami kenakalan remaja yaitu 1. Anak tidak disukai teman-temannya sehingga bersikap menyendiri. 2. Anak sering menghindar dari tanggung jawab mereka di rumah dan di sekolah. 3. Anak sering mengeluh kalau mereka memiliki permasalahan yang mereka sendiri tidak bisa menyelesaikan. Nomor 4. Anak mengalami fobia atau gelisah yang berbeda dengan orang-orang normal. Nomor 5. Anak menjadi suka berbohong. Nomor 6. Anak suka menyakiti teman-temannya. C. Teori perilaku kenakalan remaja. Yang pertama ada teori differential association. Teori yang dikemukakan oleh E. Sutherland ini pada dasarnya melandaskan diri pada proses belajar. Kejahatan seperti juga perilaku pada umumnya merupakan suatu yang dipelajari. Kedua, teori anomi. Teori anomi yang diajukan Robert Merton merupakan teori yang berorientasi pada kelas-kelas sosial. Istilah anomi sendiri sebetulnya berasal dari seorang pakar sosiologi Prancis, Emile Durkheim, yang berarti suatu keadaan tanpa norma. Yang ketiga, teori
subbudaya delinquen. Teori ini dilontarkan oleh Albert K. Cohen yang menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku delinquen di daerah kumuh. Fokus perhatiannya terarah pada suatu pemahaman bahwa perilaku delinquen di kalangan usia muda kelas bawah merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi. Yang keempat, teori netralisasi. Pada dasarnya teori netralisasi ini beranggapan bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya. Menurut teori ini, orang-orang berperilaku jahat atau menyimpang disebabkan adanya kecenderungan di kalangan mereka untuk merasionalkan norma-norma dan nilai-nilai menurut persepsi dan kepentingan mereka sendiri. Nomor 5. Teori kontrol. Teori kontrol atau sering disebut juga dengan teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik atau jahat. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. D. Bentuk kenakalan remaja. Menurut Kartini Kartono, pengelompokan kenakalan remaja dalam berbagai tipe yaitu sebagai berikut. 1. Delinkuasi individual. Kelompok ini mempunyai kelainan jasmaniah dan mental yang dibawa sejak lahir. Tingkah laku kriminal anak pada kelompok merupakan gejala personal atau individual. Pelaku kenakalan ini tergolong pada tindakan pidana dengan kejaman tanpa motif dan hanya didorong oleh dorongan hati yang sangat kuat. 2. Delinkuensi kondisional. Kenakalan ini dilakukan oleh anak normal tetapi dipengaruhi oleh berbagai kekuatan situasional dan lingkungan yang semuanya memberikan pengaruh menekan memaksa pada pembentukan perilaku buruk atau dirangsang pada kebutuhan sesaat. Delinkuasi sistematik. Kejahatan anak-anak remaja yang diorganisir dan disertai pengaturan yaitu geng. Lingkungan sekitar remaja itu tinggal juga mempengaruhi kejahatan tersebut. Nomor 4. Delinkuasi kumulatif. Situasi sosial dan kondisi kultural buruk yang mempengaruhi terus-menerus dan berlangsung berulang kali dapat mengintensifkan perbuatan jahat remaja sehingga kumulatif sifatnya yaitu terdapat di mana-mana. Tidak hanya ibu kota negara saja tetapi sampai daerah pinggiran pedesaan. Jadi kesimpulan hasil karya ilmiah tersebut adalah masa remaja merupakan masa di mana seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku dan juga penuh dengan masalah-masalah. Perkembangan biologis juga disebut perkembangan fisik. Perubahan fisik ke masa remaja terjadi pada perempuan dan anak laki-laki, sedangkan perkembangan psikologi remaja adalah meliputi perkembangan konsep diri, perkembangan peran sosial, dan perkembangan peran seksual. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.